Guys, halo. Jadi sini aku mau ngejelasin ya. Jadi tentang persamaan linear basically adalah kita misalnya ya ada. Nah, seperti yang kita tahu di pelajaran matematika minat, basically ini ada di Matmin kelas 10 belajar vektor satuan atau vektor itu kan perkalian ya, perkalian vektor. Perkalian vektor ada dua, guys. Ada perkalian vektor yang hasilnya skalar, ada perkalian vektor yang hasilnya vektor. Vektor. Nah, untuk ini kita di sini tuh adalah perkalian vektor yang skalar. Yang mana sebenarnya ini tuh sama aja kayak proyeksi gitu. Dari sini biasanya kita umumnya itu dikasih gambarnya yang kayak gini. Anggap aja ini tuh tiang, guys. Anggap aja ini tiang. Tiang kan kayak gini ya, tiang miring. Terus misalnya ada cahaya matahari di atasnya. Berarti kan dia bakal ngebentuk bayangan ya, bayangannya basically bener-bener di bawahnya banget gitu kan. Nah, ini bayangannya. Jadi ini tiang, ini bayangan. Nah, kita bisa ngukur basically. Terus ini misalnya apa ya? Jalan si ini. Jadi ini A tuh tiang, B tuh jalan, anggap aja ini jalan. Jadi misalkan kita tahu nih, panjangnya jalan berapa, panjangnya tiang berapa, kita bisa ngukur panjangnya bayangan berapa gitu, meskipun kita nggak tahu panjangnya bayangan tuh berapa. Karena kan kita tahu ya di sini miring semiring ini kan sama miring ini beda ya, pasti bakal beda. Oke, kita coba di sini yang atas. Itu biasa kita udah langsung dikasih persamaannya itu adalah A dot B sama dengan panjang dari A dikalikan panjang dari B dikalikan cos theta. Nah, ini aku lupa di sini harusnya cos theta-nya di sini. Nah, ini sama dengan C. Basically ini C itu sama dengan A dot B. Nah, ini itu adalah perkalian vektor skalar gitu. Dan untuk for information, di sini itu adalah A, di sini B, dan basically kita tahu sendiri di sini itu C. Nah, kita sebelumnya tahu ya, pertama kita belajar tentang trigonometri itu kalau bisa kita tulis cos itu kan sama aja cos theta gitu. Misalnya cos itu kan sama aja kayak samping per miring. Ya, kita udah belajar sejak kapan ini yang kayak gini, udahnya adalah kayak gini. Berarti kan kita kalau dari sini kita bisa tahu kalau misalnya sampingnya itu apa nih, theta kan C ya, panjang dari C per miringnya itu A. Ini segitiga ini ya, tapi persamaan ini hanya berlaku untuk segitiga. Jadi kalau misalnya ini mau nyari langsung ini sama ini nggak bisa karena kan panjangnya berbeda. Jadi yang segitiga itu bentukannya yang ini gitu. Nah, terus apa lagi? Dari sini kita bisa dapetin C, panjang C itu sama dengan A cos theta. Ini dari segini dulu untuk perkenalannya. Nah, terus aku mau balik lagi ke sini. Tapi kayaknya ini kita ganti aja sebutannya karena A, B-nya udah dipakai di situ, ntar bingung. Ini aku pakai istilah yang benerannya aja yang aku nemuin karena aku belajar kuantum terus tentang polarisasi cahaya, dan salah satunya adalah menggunakan persamaan linear dari vektor satuan polarisasi yang isinya itu adalah dekomposisi dari eigenstate. Nah, di sini misalnya apa ya ini? Tadi udah pakai. Oh, ini EX. E itu sebenarnya sama aja kayak X kayak gini loh. Jadi kayak sebenarnya E itu vektor satuan. Jadi jangan anggap itu suatu konstanta apa gitu, tapi ini sebenarnya sama aja kayak vektor satuan. Ini sama aja kita kalau misalnya nulis X topi sama Y topi sih, tapi kalau kita ikutin dari bukunya aja dia pakai X gitu. Oh, ini sorry, bukan Y tapi P ya. Nah, sini baru dia EY. Nah, berarti kan kalau kita tulis dengan hal yang sama, berarti di sini EX, di sini EY, dan kita tahu sendiri berarti yang ini itu ya EP, tapi nggak usah tulis karena udah tahu lah ya. Nah, berarti kan kalau kita pakai konsep yang sama di sini bisa kita tulis kalau misalnya cos theta itu sama dengan samping miring sampingnya panjang EX kan ya, per miringnya itu EP. Atau kita bisa tulis EX panjangnya itu sama dengan EP dikalikan cos theta ya, tinggal ganti ruas. Atau sebenarnya ini sama aja kayak kita kalikan EP di kedua ruas gitu. Nah, sebenarnya
Untuk kita tulis persamaan linear yang basically adalah kombinasi linear, persamaan linear dari apa ya? Itu adalah kombinasi linear dari vektor satu masing-masing arahnya gitu, yaitu EX dan EY. Sebenarnya lebih jauh lagi ini tuh kita sebut ya udah sekalian aja aku kasih tahu konteksnya. Yaitu misalkan di sini harus aku gambar. Di sini ada A itu adalah analyzer. Sementara ini adalah buat gelombang bidang. Jadi kalau gelombang bidang itu kotak ya guys, dengan kelihatannya. Nah si EP itu kesini, ini EP. Dan sebenarnya ini tuh arah dari medan listrik ya. Ini panjang polarizatornya. Jadi sebenarnya arahnya ke sini gitu. Cuman anggap aja ini arahnya ke sini. Jadi dari O ke Y gitu. Nah ini EX, set ini EP, EY maksudnya Y. Nah, basically eigen kita mau cari hasil eigen result. Jadi karena ada dua probabilitas ya. Dua probabilitas, yaitu di analyzer ini dia cuman ngarah ke atas doang gitu lah. Jadi yang nantinya bakal melewati ini itu cuman cahaya yang arahnya ke atas atau yang ke arahnya searah dengan sumbu X gitu. Sementara yang nantinya di sumbu Y itu bakal menghilang, atau sebenarnya bisa aja disebut itu diabsorpsi ya. Cahayanya itu diabsorpsi sama si analyzer ini. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu ntar diserap cahaya sumbu X ya dan sumbu Y. Jadi ada dua cahaya yang mengarah ke sumbu X dan sumbu Y. Ini itu adalah ketika si EP itu sama dengan EX, dan ini ketika EP sama dengan EY. Nah, ini ada dua keadaan nih. Keadaan pertama itu terjadi kalau kita tahu keadaan sebelum pengukuran ini, sebelum eksperimen ini dilakukan, itu udah tahu pasti. Kalau udah tahu pasti keadaan si EP awal gitu, sebelum melewati A ini udah tahu. Nah, keadaan EP awal dan ternyata itu sama gitu, sama kayak eigenstate. Oh ya, sebelumnya aku lupa memperkenalkan eigenstate. State. Nah, basically kedua ini ini tuh disebut dengan eigenstate ya. EX dan EY itu adalah eigenstate. Kalau udah tahu pasti keadaan EP awal yang mana, nah keadaan awalnya itu sama kayak eigenstate, berarti kita udah tahu hasil pastinya, keadaan hasilnya itu gimana. Ya udah, karena kalau udah tahu hasil pastinya, misalkan ya berarti ada dua probability kan, karena cuma ada dua gitu si eigenstate-nya gitu. Ada dua probability yang mana kalau misalnya nanti si EP sama dengan EX, berarti artinya cahayanya diterusin analyzer gitu. Sementara kalau EP sama dengan EY, berarti cahayanya berhenti di situ gitu, berhenti atau hilang lah, intinya nggak bakal diterusin gitu. Kemungkinan kedua adalah kalau kita nggak tahu keadaan awal EP atau keadaan nilai EP sebelum, bukan nilai ya, basically vektor EP ini, arah EP sebelum diadakan pengukuran itu gitu. Nah, berarti kan anggap aja si EP-nya itu asal ya, sembarang. EP sembarang. Ini cuman kita cuma bisa tahu probabilitas dari hasil akhirnya gitu, dari keadaan hasil. Sebenarnya di sini dibilang eigen result ya. Anggap aja aku bilangnya keadaan hasil. Sebenarnya ini disebutin ya. Kenapa? Ini kita belum bahas konsep kuantumnya, misalnya di bukunya. Untuk lebih jelas lagi adalah aku sedang mempelajari buku Quantum Mechanics-nya Cohen Tanuchi. Jadi ini tuh masih di bab awal, dia belum masuk ke benar-benar kayak konsep matematis dari kuantumnya, tapi udah kayak dikasih semacam intuitifnya. Jadi meskipun kita belum tahu apa itu eigen, tapi dia udah nyebutin kata eigen, tapi ya anggap aja kita sebut dengan keadaan hasil, itu adalah eigen result. Tapi udah aku sebut aja dengan keadaan hasil gitu. Nah, kita cuma bisa tahu probabilitasnya gitu,
yang mana probabilitasnya itu bisa kita cari dengan mendekomposisi keadaan si partikel itu sendiri. Partikel itu di sini maksudnya foton ya, menjadi kombinasi linear, yang mana tadi aku sebut tadi ya, kombinasi linear dari beberapa eigenstate. Nah, eigenstate-nya ada 2 kan. Nah, bisa kita tulis di sini EP-nya itu sama dengan EX cos theta ditambah EY sin theta. Nah, pas aku lihat ini sebenarnya masalahnya di sini. Pas aku lihat persamaan ini kan aku mikir, kok kayak gini ya? Ini aku masih kayak bingung gitu. Tadi tuh, kenapa kayak gini persamaannya? Sebenarnya basically itu adalah persamaan buat nyari vektor biasa ya. Misalnya kalau misalnya vektornya kayak gini, kita nggak tahu ini berapa. Tapi kalau misalnya kita mau mendefinisikan menggunakan ini dan ini, oh ya aku belum gambarin ininya. Ini theta. Nah, kita tahu theta di sini, kita bisa tulis persamaannya kayak gini gitu. EX cos theta ditambah EY sin theta. Nih, aku liatin lagi. Nah, ini juga kayak gitu. Ini sama aja kan, ini set. Jadi ini udah aku gambar 2 dimensinya gitu, versi 2 dimensinya. Nah, aku tadi mikir kalau kayak gini, nah kenapa di sini cos theta-nya itu nggak ditulis samping per miring ya, EX per EP. Nah, kenapa nggak kayak gini? Ini kan sama dengan cos theta. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu, kita mau tahu EP, berarti kan kayak gini dong harusnya. EP sama dengan EX dikalikan dengan EP cos theta ditambah EY tapi satuannya sin theta. Ya coba kita masukin aja, ini masukin ke sini kan berarti jadi EX besaran EX per besaran EP ya. Jadi biar kita bisa dapetin EX tapi ya maksudnya kayak vektor biasa gitu. Jadi vektor biasa bisa kita tulis misalnya vektor ditambah dengan besaran vektornya itu sendiri dikalikan dengan vektor satuan gitu. Nah, masalahnya di sini adalah vektor satuan itu 1 gitu panjangnya. Vektor satuan itu panjangnya 1. Jadi bisa kita tulis panjang dari vektor satuan itu adalah 1. Nah, berarti kita lihat di sini EP itu vektor satuan. Vektor satuannya udah pasti EP itu vektor satuan. Kalau misalnya X kayak gini kan vektor aja gitu, kita nggak tahu ini vektor satuan atau vektor biasa gitu. Masalahnya adalah yang EP itu udah pasti vektor satuan, yang artinya panjangnya itu 1. Yang mana kita tahu di sini panjangnya sebenarnya 1. Ya berarti kita balik lagi ke persamaan ini, bisa kita tulis EP sama dengan EX cos theta ditambah EY sin theta. Jadi basically ya udah, ini sesuai dengan kombinasi linear ini kan. Oh ya benar. Pertama ini, yang kedua adalah jadi di sini emang ini tuh vektor satuan ya. Vektor satuan, ini juga vektor satuan. Tapi masalahnya adalah kita tuh nggak tahu nggak tahu panjang dari EX gitu nih. Ini nggak tahu. Ini salah. Maksud aku adalah ini tuh harusnya gini. Set. Nah, tanda tanya. Pokoknya arah yang dari EX itu kita nggak tahu berapa. Jadi makanya kita tulis kayak gini. Jadi udah bener kalau misalnya cos theta, kita pakein tadi lagi persamaan EX ini per EP. Ini kan bisa kita tulis EP cos theta sama dengan EX ya, X. Nah, kita udah tahu ini sama dengan 1. Nah, ini nggak tahu. Jadi ya udah pasti kita bisa tulis cos theta sama dengan EX. Yeay. Nah, ini pertama ini salah satu permasalahan aku terjawab dengan seperti ini. Yang kedua adalah ini sebenarnya adalah penyederhanaan ya kayaknya. Dari kita tuh mau cari proyeksi sebenarnya dari sini tuh ya. Proyeksi. Kalau misalnya si EP, vektor EP, ini kita tulis dalam vektor, dalam arah gitu. Ini kan arah, suatu arah, kita tulis dalam arah lain gitu, arah lain. Ya berarti kita harus
kayak apa ya namanya, ngejiplak gitu. Kita harus ngejiplak si suatu arah ini, suatu arah di arah lain. Caranya adalah dengan menggunakan proyeksi gitu, proyeksi. Nah makanya tadi aku sebelumnya menjelaskan tentang proyeksi dulu, karena sebenarnya salah satu poin utamanya adalah proyeksi ini gitu. Jadi sebenarnya di persamaan ini tuh kita tuh nyarinya, aduh kenapa mah dihapus, kita tuh nyarinya proyeksinya gitu, bukan sekedar satuan dari vektor, bukan satuan dari segitiga ini gitu. Aku udah ingat lagi. Jadi masalahnya dari di bagian sini ya, kenapa kita nulis EX-nya itu di bagian suku EX-nya itu cos X, dan suku EY-nya itu cuman sin X. Kalau misalnya kita pakai proyeksi, ini kita sekarang bahas ini dari sudut pandang proyeksi. Kita bahas lagi nih, kita balik lagi ke sini, mana tadi ya. Nah, kayak gini kan. Ya, jadi persamaan proyeksi misalkan A buat B itu kan sama dengan panjang dari A dikalikan panjang dari B dikalikan cos theta. Nah, itu untuk yang kayak gini gambarnya. Ini A, ini B, ini A dot B theta. Nah, sementara kan ini kita lihat ada yang sin ya, kenapa pakai sin? Ya coba aja, sebenarnya sederhananya ini misalnya kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, harus ada kayak gininya dulu. Nah, yang tetanya tetap di sini. Ini A, ini B. Nah, kita mau cari tahu proyeksi ke sininya itu gimana gitu. Nah, berarti kita pakai persamaan yang sama, A dot B sama dengan A B cos. Ini kan kita tahu ya, kayak gini kan. Ini 90 derajat. Berarti anggap aja ini alfa. Alfa itu sama dengan 90 derajat dikurang theta. Jadi ini sebenarnya cos alfa. Nah, cos alfa bisa kita tulis cos 90 dikurang theta. Ini sama aja kayak sin B sin theta. Ya, jadi basically ini tuh kita persamaan kombinasi linear itu adalah proyeksi gitu, sebenarnya proyeksi. Kita mau cari gimana kita mengukur suatu arah menggunakan arah lain, yaitu dengan cari bayangannya, jiplakan dari arah lain itu. Cara atau pakai bahasa matematikanya adalah proyeksi. Nah, proyeksi sendiri, kalau misalnya kita tahu sudut di suatu arah, yang satunya lagi kayak gini, yang satunya horizontal, yang satunya vertikal gitu ya, bahasa sederhananya mah, ya berarti kita tinggal pakai cos theta sama sin theta gitu, misalkan arahnya itu theta gitu. Nah, terus kita tahu itu kita setiap panjang dari vektornya itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Berarti di sini buat garis yang vertikal ini itu ya udah sin theta di situ. Ini sin theta, yang sebentar yang ini cos theta. Nah, ini buat arah yang anggap aja ini buat arah EX, yang ini buat arah EY. Kita tahu sendiri mana yang EX, mana yang EY ya. Kalau misalnya kita bayangkan ya basically yang ini gitu, aku bahas yang ini. Nah, terus ya udah, berarti untuk kalau misalnya kita mau nulis suatu arah yang kita nggak tahu itu kayak gimana, tapi kita udah tahu arah pastinya di sumbu X. Basically sumbu X itu sebenarnya vertikal di sini, sumbu X itu vertikal. Kita mau nulis pakai bahasa ini, berarti kalau pakai ke arah sumbu X itu besarannya ya cuman cos theta ditambah dengan kalau misalnya ke vertikal atau sumbu Y itu, nah ini pakai bahasa sumbu Y itu sin theta. Nah, basically apa namanya, arah dari EP atau suatu arah ini itu bisa kita artikan dalam arah lain itu penjumlahannya. Jadi karena emang di gambarnya sendiri kan itu melibatkan dua sumbu ya, makanya kita pakai dua suku, dua arah X dan arah Y. Kayak gitu. Jadi basically kenapa si persamaan linear itu kayak gini. Dan basically ini adalah intro dari konsep kuantum. Nah, di sini seperti yang tadi aku udah bilang ya, ini
itu eigen result, ini eigen state. Jadi eigen keadaan, kemungkinan keadaan yang akan terjadi juga eigen state, sementara ini ya koefisien aja gitu. Jadi sekian dari aku untuk ngejelasin kenapa persamaan linearnya tuh kayak gini. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi ntar kita bisa tahu gitu. Misalnya ada kita kalau misalnya udah di kuantum pakainya kayak gini buat itu sama aja kayak A buat B gitu, sama aja kayak gini, pakai bracket namanya gitu ya. Nah, ini sama aja kayak A B cos theta. Nah, tapi di kuantum kita udah nggak ngitung panjangnya lagi, jadi ini yang kayak gini tuh udah nggak berguna. Kita nyarinya kan probabilitasnya ya. Makanya tadi di awal aku namanya probabilitas. Nah, probabilitasnya di mana? Probabilitasnya itu bisa kita cari dengan kuadratin si EP itu. Nah, si EP kita kuadratin panjangnya. Ini baru panjangnya sebenarnya panjangnya itu sama aja kayak nilainya itu kita kuadratin. Nah, basically nilai itu sebenarnya eigenvalue guys. Jadi di kuantum namanya eigenvalue. Nah, ini EX kuadrat cos theta ditambah EY kuadrat sin theta. Ini kita gabung cos kuadrat tambah sin theta kuadrat dengan 1. Terus apa ya poinnya? Lupa aku. Ya, jadi total probabilitasnya itu akan selalu 1 guys, gitu. Total. Nah, sementara karena kita bagi-bagi ke dua keadaan, probabilitas keadaan, kemungkinan keadaan, kan ada 2 nih kemungkinan keadaannya. Kalau total keadaannya ya pasti 100%. Total kejadian kedua ini pasti 100%. Ini itu buat yang kejadiannya diserap cahayanya itu terlewat. Yang ini buat yang keadaannya cahayanya itu berhenti. Nah, probabilitas buat cahayanya nerus itu sama dengan atau sebanding dengan cos kuadrat theta, sebenarnya sini cos. Sementara buat si cahayanya berhenti nih, cahaya nerus. Nah, cahaya berhenti probabilitasnya sin kuadrat theta, ini cahaya stop. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita ngebagi si probabilitasnya, bisa kita bagi berdasarkan keadaan yang akan mungkin terjadi gitu ya. Jadi kayak gini secara matematisnya kayak gitu. Ketika kedua probabilitas ini dijumlahkan ya udah pasti satu itu sama dengan 100. Jadi udah pasti keadaan yang terjadi itu kedua ini gitu ya. Semoga terbayangkan pengenalan dari konsep kuantum ini, dari persamaan linear yang sebenarnya aku cuma bingungin persamaan linear doang sih tadi. Basically ini adalah quantum mechanics dari prinsip spectral decomposition atau dekomposisi spektral. Spektral itu apa? Spektral itu kayaknya sudut-sudut gitu ya, jadi berdasarkan sudutnya gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, tadi di kuantum kalau misalnya kita tulis kayak gini bisa kita tulis probabilitasnya itu ya tinggal dikali gitu. Kalau misalnya ya maksudnya kuadratnya, kalau misalnya di kuantum kita bisa tulis probabilitas di kuantum, probabilitasnya itu adalah ini dikuadratkan. Atau misalnya biasanya kalau di kuantum tuh ternormalisasi semua, artinya adalah panjangnya jadi 1 gitu. Panjangnya jadi 1. Jadi AB ini 1 berarti kan ya udah jadi cos kuadrat theta. Yeay, gitu. Udah, terima kasih. Kita bisa lihat kesamaan antara kedua ini yang mana sama-sama cos kuadrat gitu. Cos kuadrat theta probabilitasnya. Dan ini basically di klasiknya, di versi klasik. Buat ngebahas ini kan Helmont ya, partikel Helmont itu dipakai yang namanya hukum malus. Probabilitas itu dilihat dari probabilitas si cahayanya terpolarisasi ke arah itu bisa kita lihat dari intensitasnya. Intensitas kuadrat itu sebanding dengan amplitudonya dikali dengan cos kuadrat theta. Jadi sama antara kuantum dengan klasik itu sebenarnya sama aja gitu. Cuman kalau misalnya kuantum ya keadaan hasil akhirnya ya cuman bisa ditentukan dari probabilitas gitu, nggak bisa kita tahu. Dan ada beberapa konsep lain yang sebenarnya udah dibahas di salah satu kasusnya itu adalah double slit experiment ya, atau
celah ganda yang mungkin aku akan bikin penjelasannya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.